kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, sepeda roda satu menari di atas tali. Tak takut jatuh, tak takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau datang malam ini. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau akan datang. Ku ingin kau datang, saksikanku di balada sirkus. Wajahku tertutup makeup, hempas tubuhmu akan aku tangkap. Hadirmu membuatku lengkap, namun rasaku kamu takkan pernah terunggah. Tak akan asalkan tertawa. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau datang malam ini. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau akan datang. Ku ingin kau datang, saksikanku di balada sirkus. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau datang malam ini. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau akan datang. Ku ingin kau datang, adakah kau akan datang? Aku ingin kau datang, pastikan ku di balada sirkus. Balada Sirkus dari Zante Vibes. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Senang sekali sore hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya sore ini. Dan senang sekali Suara Sriwijaya hari ini sudah kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Karena tema kita menarik sekali, kita akan membahas tentang bagaimana kita sumber daya manusia unggul. Karena ini merupakan tuntutan apalagi saat ini, di era saat ini dan juga ke depannya kita harus mencari bagaimana sih menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dan tema kita di sore hari ini adalah Wofadis SDM Unggul. Dan sudah hadir dua orang narasumber saya yang luar biasa di studio hari ini. Tentunya ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang, Bapak Haji Moses Ahmad SPDMM. Pak Moses, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mbak Nada, sehat Sehat. walafiat. Senang berjumpa kembali dengan Pak Moses, bahwa siswa-siswanya tadi saya tanya kelas berapa, ini siswa-siswanya kelas 11 ya Pak Moses ya? Iya. Oke, udah sekolah ini ya, sudah sekolah online, nggak online lagi ya, offline Iya, semua sekarang udah ya? Sudah offline. Iya, akhirnya bisa menjadi mahasiswa SMA yang sebenarnya ya.
Oke, dan sudah hadir juga ada praktisi pendidikan, ada Bapak Dr. Yudi Apriyadi. Pak Yudi, apa kabar Pak? Baik Mbak Nada. Oke, Pak Yudi ini praktisi pendidikan ini di sektor apa aja nih Pak? Di sektor jasa keuangan Mbak. Oh, Jadi di kita jasa keuangan. ekonomi dan juga sektor jasa keuangan. Oh, ekonomi dan juga sektor keuangan. Berarti juga menjawab nanti apa sih SDM yang Betul dibutuhkan sekali. khususnya dari sektor keuangan Betul, juga ya, dan betul ekonomi. Baik, saya ke Pak Moses terlebih dahulu ya Pak. Kita Kufadis SDM unggul. Sebenarnya SDM unggul itu yang seperti apa sih? Mulai dari kapan sih kita harus mencetak SDM unggul ini Pak Moses? Baik, terima kasih Mbak Nada. Kalau kita berbicara masalah SDM unggul, tentu para siswa ini tidak cukup kita bekali hanya dengan kemampuan intelektual. Tapi ada kemampuan spiritual yang harus kita tanamkan kepada para peserta didik ini. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari sudut pendidikan, para siswa ini bukan hanya kita pacu kemampuan akademik mereka, tapi kemampuan spiritual mereka itu lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan itu. Ketika keduanya tidak match, maka untuk menciptakan SDM yang unggul itu agak sulit saya kira. Saya kira begitu Mbak Nada. Oke, jadi dari awal misalkan ini Pak ya, karena ini kan siswa-siswi SMA Negeri 1 tentunya saya melihat ini adalah calon-calon SDM unggul masa depan gitu ya. Ketika dari awal rekrutmennya ini bagaimana ini Pak? Kita melihatnya dari segi apa dulu? Ya, SMA Negeri 1 Palembang kita merekrut mereka ini melalui jalur kemampuan potensi akademik. Lalu setelah mereka diterima di SMA Negeri 1 Palembang, mereka kita bekali selain kemampuan akademik, kemampuan spiritual. Oleh sebab itu di sekolah itu dikembangkan program-program keunggulan mutu dan pendidikan karakter. Pendidikan mutu ini, pendidikan dan peningkatan mutu di SMA Negeri 1 Palembang ini kita membuat program-program unggulan. Ada beberapa program-program unggulan yang kami lakukan. Yang pertama, SMA 1 ini mengembangkan 2 kurikulum. Kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Diperuntukkan kurikulum nasional ini sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Kemudian mereka juga kita bekali dengan kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge ini diperuntukkan untuk mendapatkan tiket ketika mereka setelah tamat SMA ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, di Eropa dan seterusnya. Sehingga mereka sudah punya bekal untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi di luar sana. Oke, memang dipersiapkan sejak dari awal masuk gitu ya, dari sebenarnya dari seleksi, dari rekrutmen awal pun juga sudah dicari yang terbaik gitu ya Pak Moses ya. Baik, saya ke Pak Yudi nih. Pak Yudi, kita ngomongin SDM unggul, sebenarnya SDM unggul yang seperti apa sih yang dibutuhkan ini? Ya, terima kasih Mbak Nada atas kesempatannya. Kalau bicara SDM unggul, kita juga sebenarnya harus tahu dulu nih Mbak, fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi kalau kami mencatat bahwa sebenarnya dari tingkat pengangguran terbuka nih, biar adik-adik juga tahu bahwa kondisi saat ini kita harus menghadapi kondisi yang tidak biasa lagi setelah kita hadapi pandemi saat ini. Jadi kalau dari data yang disampaikan BPS bahwa saat ini tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 4,74%. Jadi lumayan besar nih, dan juga tingkat kemiskinan kita masih di double digit Mbak. Jadi adik-adik perlu tahu di hadapan adik-adik ini akan menghadapi apa ke depannya gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Moses bukan hanya dari sisi akademik dan juga spiritual, tapi juga kita juga harus tahu nanti ke depannya tuntutan dari sektor jasa keuangan yang nanti adik-adik masuki ataupun di lembaga lainnya yang nanti adik-adik ke depannya akan memenuhi di sana juga harus tahu sebenarnya tuntutannya seperti apa sih. Betul. Gitu. Jadi yang paling penting adalah di mana kita perlu menambahkan satu skill lagi, karena kan saat ini juga dibutuhkan namanya soft skill khususnya di komputer ataupun soft skill yang lainnya di adik-adik. Jadi pada saat pandemi kemarin juga kan kita selain fisik juga harus siap dengan segala macam media-media yang lain. Nah,
fakta lagi di lapangan bahwa sebenarnya di Sumatera Selatan kalau kita lihat dari tingkat literasi dan inklusi, literasi itu adalah tingkat pemahaman masyarakat nih secara umum gitu, termasuk juga dari adik-adik, bahwa tingkat literasi kita ini saat ini masih sebesar 40,05%. Dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan itu sebesar 85,08%. Apa ini artinya? Ini ada gap. Jadi gap di sini adalah banyak masyarakat yang menggunakan produk-produk jasa keuangan tapi tidak tahu manfaatnya. Nah, jadi ke depannya diharapkan juga kita harus well literate mengenai produk-produk jasa keuangan, dan itu semua dimulai dari tingkat pendidikan. Oke. Baik itu dari TK, SD, SMP maupun SMA. Nah, kita dari sisi tenaga pendidik juga bekerja sama dengan para stakeholder terkait. Itu kita selalu menggalakkan bagaimana industri jasa keuangan atau sektor jasa keuangan ini juga sudah bisa masuk bekerja sama dengan pihak sekolah. Sejak ini ya, sejak awal Sejak ya? Dari tingkat awal, apa betul. nih? SD atau? Dari tingkat SMP dan SMA. Oh, SMP dan SMA. SD dan SMP kita minta dari Kemendikbud dan juga dalam hal ini ada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sudah memasukkan kurikulum mengenai pengetahuan sektor jasa keuangan. Jadi diharapkan adik-adik ini bukan hanya tahu oh dari sisi teori saja, tapi di dunia lapangan pekerjaan nantinya oh ini yang dibutuhkan gitu loh dari sektor jasa keuangan. Baik itu nanti kalau di asuransi ada yang namanya polis dan premi, di perbankan itu ada namanya aset, terus juga dana pihak ketiga dan juga kredit. Itu juga harus tahu sejak dini. Jadi pada saat kita memasuki nanti jenjang universitas maupun di dunia pekerjaan, kita sudah tahu terlebih dahulu dan juga bisa bersaing dengan SDM-SDM yang lain gitu. Itu mungkin Mbak Nada. Oke, baik. Teman-teman dari SMA Negeri 1 siapkan pertanyaannya jika mau menjadi tips dan trik, salah satunya jika nanti kedepannya ingin masuk ke dalam sektor keuangan, khususnya sama Pak Yudi ya, baik. Nah, Pak Moses, kalau kata Pak Yudi tadi, jadi sebenarnya secara teknis, bukan hanya secara teoritis, ini sebenarnya sudah dimasuki sejak awal-awal gitu ya. Sejak kapan memang sebenarnya sebuah kurikulum teknik ini untuk bisa menciptakan orang unggul secara apa ya, karena kan sekarang apalagi merdeka belajar gitu ya Pak Moses ya, semakin bebas anak-anak berkreasi, kadang-kadang juga mereka nggak suka salah satu pelajaran, sukanya yang lain juga nggak masalah. Itu gimana sih dengan kurikulum seperti ini Pak Moses? Ya, jadi kita menyikapi situasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, di samping memang teori-teori yang kita berikan kepada para siswa ini, kita juga bekerja sama dengan OJK, dengan perbankan, sehingga kita memberi peluang kepada OJK, kepada perbankan untuk masuk bersosialisasi, sehingga para siswa ini tidak hanya menerima materi secara teori, tapi mereka bisa bertanya langsung dengan pihak perbankan, dari pihak OJK dan sebagainya. Jadi kita membuka kesempatan yang luas untuk mendapatkan pemahaman bagi anak-anak kita. Baik. Nah, masih sih, maksudnya seiring dalam perjalanannya proses pembelajaran ini ya Pak Moses ya, naik turun dinamika dalam proses pembelajaran gitu ya, khususnya di umur-umur usia-usia seperti ini Pak Moses. Bagaimana dari Pak Moses sendiri pendidik ya untuk kembali merangkul lagi, karena ini biasanya naik turun prestasi lah, kemudian mood, kemudian juga belum lagi lingkungan-lingkungan kenakalan-kenakalan remaja. Ini gimana nih Pak Moses? Karena itu seperti saya katakan di awal tadi, sekolah itu harus mampu menciptakan program-program unggulan. Di SMA Negeri 1 Palembang, di samping kita menjalankan kurikulum yang sudah digariskan oleh pemerintah, kita ada program-program unggulan. Misalnya ada KBM Plus yang dilakukan kepada para siswa. Diperuntukkan KBM Plus ini di samping menambah ilmu pengetahuan bagi para peserta didik, diharapkan mereka mampu bersaing ketika mereka akan masuk ke perguruan tinggi negeri di seluruh wilayah Indonesia ini. Alhamdulillah dengan program ini SMA Negeri 1 Palembang itu setiap tahunnya selalu meningkat siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Dari tahun yang lalu, tahun ini lebih kurang 85% yang sudah melapor, siswa sudah diterima di perguruan tinggi negeri dan sekolah-sekolah kedinasan. Alhamdulillah. Kemudian program-program unggulan yang lain, misalnya ada pembinaan
Olimpiade Sains kepada para siswa. Alhamdulillah dari pembinaan Olimpiade Sains yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palembang ini, SMA Negeri 1 Palembang ini satu-satunya sekolah negeri di Sumatera Selatan yang mampu bersaing di tingkat nasional. Tahun ini, Mbak Nada, SMA Negeri 1 Palembang itu mendapat medali perak. Yang kalau kita baca sejarah, barangkali saya sudah 34 tahun menjadi guru ini, Olimpiade Sains di tingkat nasional itu jarang sekali diraih oleh sekolah negeri. Karena biasanya didominasi oleh sekolah-sekolah swasta ternama, Safirius, Kumbang, Ignatius, dan sebagainya. Kita sudah 2 tahun ini mampu memperoleh medali di tingkat nasional. Ada program unggulan yang lain, misalnya ada program GLAS. Kalau di SMA Negeri 1 Palembang itu, GLAS itu adalah Gerakan Literasi Semansa. Kita menggalakkan literasi di sekolah itu, di samping ada perpustakaan, kita ada pojok-pojok literasi di luar kelas dan di dalam kelas. Nah, ini yang membuat prestasi para siswa di SMA Negeri 1 ini menjadi unggul. Kita juga menang dari program literasi itu, ada lomba peneliti belia. Lomba peneliti belia di SMA Negeri 1 Palembang ini bukan hanya menang di tingkat nasional, tapi sampai ke tingkat internasional. Nah, program-program unggul seperti inilah yang harus diciptakan oleh sekolah-sekolah, oleh para pendidik, sehingga kelak diharapkan SDM yang unggul itu dapat muncul dari sekolah-sekolah. Amin. Saya kira begitu, Mbak Nada. Baik, Pak Moses. Pak Yudi, kalau kata Pak Yudi tadi sebenarnya masuk ke dalam ranah mulai dari SMP gitu ya, anak-anak ranah praktek ya, bukan hanya mungkin teoritis gitu ya. Sebenarnya dari usia segitu, minat anak-anak pun juga sudah cukup tertarik, atau biasanya kan mereka mau mikir sekolah dulu, kuliah dulu. Nanti dijawabnya, kita harus break dulu pemirsa. Kami mengundang Anda bergabung di 0711 311454, tetaplah bersama kami. Salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, Smart, Smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, Smart, Smart, tuntas.
terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Quo Vadis SDM unggul masih menjadi tema kita di sore hari ini. Dan pemirsa, Anda masih dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Saya terputus di Pak Yudi tadi ya, bagaimana sih minat anak-anak remaja gitu ya terkait materi-materi tersebut. Apakah memang udah kepikiran dari usia dini gitu Pak Yudi ya? Iya, baik Mbak Nada. Betul sekali. Jadi untuk seri literasi keuangan sebenarnya kita sesuaikan, Mbak. Jadi di buku-buku panduan juga tidak langsung melulu bagaimana pekerjaannya nanti seperti apa. Jadi kita perkenalkan dulu mungkin dari sisi SMP ataupun dari SD gimana caranya kita gemar menabung. Tujuan dari misalnya gemar menabung tadi untuk perencanaan keuangan adalah ketika nanti masuk SMA ataupun mau kuliah kita bisa sudah siap gitu. Jadi kita belajar dari sisi perencanaan keuangannya. Itu yang kita ajarkan sejak dini. Nah, pada saat masuk ke kurikulum yang SMA, nah baru kita sesuaikan lagi, kita perkenalkan apa saja sih industri jasa keuangan yang ada, baik itu dari sisi perbankan, industri keuangan non-bank maupun pasar modal. Jadi memang berjenjang biar dari siswa-siswinya juga tidak bosan gitu. Betul. Kan. Jadi dan yang paling penting adalah siswa-siswi ini tahu manfaat ke depannya itu apa. Karena bukan hanya dari sisi belajar, tapi selalu bertanya kenapa, dan kenapa. Jadi tujuan akhirnya itu tahu. Karena kan selama ini yang ada, ini saya belajar ini untuk apa sih ke depannya gitu. Jadi dengan kita jelaskan secara detail tujuan manfaatnya itu seperti apa, dengan disesuaikan kembali kurikulumnya mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, tujuan ke depannya jadi lebih siap prepare SDM yang unggul tadi. Tapi sebenarnya juga menarik sih Pak Yudi, saya ngebayangin kalau misalnya saya di zaman-zaman SMP itu jadi semakin tertarik, wah saya harus punya cita-cita seperti itu lebih memotivasi juga ya Pak Yudi ya. Betul sekali. Sehingga bisa tahu target-targetnya itu semakin unggul jadi ya gitu ya. Baik, saya tanya ke teman-teman dari SMA Negeri 1 nih, ada audiens yang ingin bertanya, silakan teman-teman, kenalan dulu kita. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabilil Haq dari SMA Negeri 1 Palembang. Dan di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Moses. Permisi Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa tes masuk SMA Negeri 1 itu hanya ada 2 jalur Pak ya. Jalur tes dan jalur tanpa tes. Dan ada satu jalur lagi Pak yang tidak diterapkan di SMA Negeri 1 namun diterapkan di SM lain, yaitu jalur zonasi. Dan saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak jalur zonasi itu efektif tidak untuk meningkatkan SDM siswa-siswa Indonesia? Karena ada beberapa kasus teman saya bahwa sistem zonasi itu tidak adil. Dia yang lebih berprestasi, lebih berpotensi untuk meningkatkan Indonesia yang lebih baik, malah dikalahkan dengan siswa lain yang keunggulannya rumahnya hanya lebih dekat dari sekolah ketimbang dengan siswa yang berprestasi tersebut. Dan jadi pertanyaan saya, apakah sistem zonasi itu efektif? Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil rumahnya di mana ngomong-ngomong? Langsung aja. Rumah saya ada di Pelaju. Oh, lumayan jauh ya, berarti nggak ikut sistem zonasi karena memang nggak ada sistem zonasi gitu. Satu lagi boleh ya? Biar sekalian. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hafia Almina, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Palembang. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Sektor Keuangan. Pak Yudi. Iya, Pak Yudi. Dia mau tanya, hal apa aja atau gimana cara Bapak atau gerakan-gerakan apa aja yang udah Bapak lakukan untuk meningkatkan minat para siswa dan siswi untuk ikut membangun dalam sektor keuangan negeri ini, dan juga seberapa besar hasil yang nampak dari gerakan tersebut. Lalu juga kemungkinan untuk kedepannya apakah akan ada lagi gerakan-gerakan baru untuk mendukung hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk dua temennya yang luar biasa ini. Dari sini aja udah kelihatan bahwa keinginan tahuannya juga sudah lebih besar gitu. Jadi memang ini adalah bibit-bibit SDM unggul yang luar biasa. Silakan Pak Moses. Baik, terima kasih Mbak Nada. Terima kasih kepada Ananda Muhammad. Sabil. Kalau kita berbicara masalah proses penerimaan siswa baru di sekolah, acuannya adalah peraturan menteri
Kemudian dari peraturan menteri itu turun, ada pergub namanya. Dari pergub itu ada juknis dari Dinas Pendidikan. Lalu dari juknis itu sekolah membuat SOP penerimaan peserta didik baru. SMA Negeri 1 berdasarkan pergub dan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya memakai 2 jalur. Jalur PMPA namanya. Jalur PMPA itu adalah jalur undangan tanpa tes. Jadi yang direkrut di PMPA itu siswa-siswa SMP yang selama ini memang berprestasi. Lalu jalur tes potensi akademik. Dasarnya adalah pergub dan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu kembali, apakah jalur zonasi itu efektif? Jalur zonasi itu adalah program pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi jangan sampai ada siswa-siswa yang berada di sekitar sekolah tertentu tidak bisa sekolah di sekolah itu. Kalau apakah mungkin siswa yang melalui jalur zonasi itu bisa berprestasi di sekolah itu, tergantung bagaimana siswa itu mampu dengan baik mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, kemudian bagaimana sekolah mampu menciptakan mereka itu untuk menjadi manusia-manusia yang unggul nantinya. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Moses. Selanjutnya Pak Yudi, silakan, pertanyaannya banyak nih, menarik nih. Ya, makasih Mbak. Makasih juga pertanyaannya Mbak siapa? Via ya? Mbak Via. Ya. Mbak Via, jadi tadi disampaikan bahwa yang saya sebelumnya sampaikan bagaimana menimbulkan minat gitu kan untuk menggerakkan mulai dari siswa-siswi. Nah, di perbankan, di industri jasa keuangan non-bank ataupun di pasar modal, ini rata-rata mereka selalu membuat satu program dan juga diwajibkan oleh otoritas terkait. Jadi ada Bank Indonesia, ada otoritas jasa keuangan, bagaimana mereka melakukan edukasi. Jadi ada namanya Goes to School, Goes to Campus, Goes to Community. Bagaimana memperkenalkan produk dan jasa keuangan sejak dini. Jadi fakta yang menarik adalah saat ini di Sumatera Selatan ternyata banyak loh yang ikut nabung saham. Oh, dari usia berapa? Dari SMA sudah mulai. Jadi di saham itu bisa buka rekening dengan 100.000. Jadi mulai dari saat ini langsung praktek juga bisa langsung dilakukan gitu kan. Jadi bukan hanya berdasarkan teori, oh ini ada industri, ada saham, terus ada reksadana, tapi kita juga langsung action. Nah, salah satunya adalah tuntutan kita di saat ini adalah proses digitalisasi. Nah, digitalisasi sendiri adalah siswa-siswi dengan dipaksa kemarin karena kita pandemi itu mulai kenal yang namanya Zoom, terus juga kalau untuk ya belanja dan lain-lain Shopee. Nah, selain itu dari sektor jasa keuangan juga sudah mulai masuk. Jadi misalnya seperti iPod online kalau di saham. Nah, terus juga ada juga di reksadana mulai juga masuk dengan daftarnya dari aplikasi. Nah, itu tadi salah satu cara untuk memperkenalkan sektor jasa keuangan sejak dini dan mempraktekkan di siswa-siswi. Jadi menimbulkan minat itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus terjun langsung. Jadi tahu bukan hanya secara teoritis, jadi ketika nanti kita masuk di dunia pekerjaan nantinya, karena kan nanti dari SMA kita akan ke PTN, kemudian akan masuk di dunia pekerjaan. Jadi ketika nanti di interview ditanya, ada nilai tambah dari adik-adik sekalian gitu kan, baik dari SMA pun dari perguruan tinggi negeri, oh saya sudah pernah, saya punya saham, saya juga pernah ikut reksadana dan lain-lain, itu nilai tambahnya. Jadi mulai saat ini kita juga harus bisa mulai mengetahui produk-produk dari jasa keuangan itu sendiri, Mbak Nada. Jadi bukan hanya kita belajar secara teoritis di buku, tapi sudah bisa mempraktekannya. Jadi ada kemudahan-kemudahan tadi yang disampaikan oleh sektor jasa keuangan, bisa langsung kita praktekkan. Oke, apalagi dengan teknologi yang saat ini Betul ya, dengan sekali. dunia digital Betul ya, sekali. kita tinggal klik-klik aja gitu ya, memanfaatkan teknologi, kemudian bisa menghasilkan dan juga mendapatkan pengetahuan. Betul sekali. Oke, menarik. Semakin menarik ya dan semakin banyak lagi bagaimana kita menciptakan SDM-SDM yang unggul ini, kita harus break dulu. Ini pemirsa, kisah sempurna Zande Vibe.
Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir bawa coba bahagia. Ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Tenggelam, oh jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Dan kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Tuhan yakinkan cinta ini. Hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Dia yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Dia juga pertama membuatku kecewa. Kamu yang sempurna. Kamu untuk selamanya. Terima kasih, kisah yang sempurna, sangat sempurna sekali dibawakan oleh Windy.
Kita akan lanjut lagi nih pemirsa, kami tidak berbincang bertiga saja dan juga bersama dengan teman-teman SMA Negeri 1 Palembang. Kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Oke, nah saya ke Pak Moses, tadi kita juga sudah membahas era saat ini dan kedepannya juga tantangan di tahun 2045 ke depannya. Dunia digital ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa gitu. Nah, kemampuan apa sih Pak yang harus disiapkan gitu ya? Apa saja yang memang harus disiapkan khususnya di era-era saat ini dan kedepannya ini Pak? Ya, baik Mbak Nada. Seperti saya sampaikan tadi, program-program unggulan yang harus diciptakan oleh sekolah itu harus yang luar biasa. Oleh sebab itu, kepada para siswa ini sekolah-sekolah harus selain melatih kemampuan akademik, kemampuan spiritual, mereka juga harus kita bekali dengan kemampuan IT. Iya. Ketika kemampuan IT itu tidak dibiasakan di sekolah-sekolah, maka itu akan menjadi asing bagi anak-anak. Betul. Dan kita bersyukur pandemi COVID-19 2 tahun, lebih kurang 2 tahun itu Betul. memaksa Iya. baik itu siswa maupun guru untuk mampu memanfaatkan IT ini dengan baik. Iya, harus berinovasi juga ya. Barangkali di sekolah itu ada yang selama ini mungkin terutama guru-guru yang sudah lama itu agak tidak familiar dengan IT ini, tapi pandemi COVID memaksa untuk kita dekat dengan IT ini. Nah ini memang di dalam kurikulum SMA itu ada bagi mereka ini, tapi secara keseluruhan menggunakan IT itu baru tercipta selama pandemi COVID ini. Mudah-mudahan ke depan IT ini dapat lebih dekat lagi, baik kepada guru maupun para siswa, sehingga karena kita tidak bisa mengelak kemajuan teknologi saat ini harus berimbang dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Oke, ada ini nggak Pak? Maksudnya ada kolaborasi bersama dengan beberapa stakeholder untuk bisa membangun kreativitas di dunia digital anak-anak nih? Iya, jadi di SMA Negeri 1 Palembang ini kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Sehingga misalnya untuk pengadaan internetnya, sehingga ketika belajar itu tidak ada alasan bahwa internetnya itu lemot, internetnya itu putus-putus dan sebagainya. Kemudian kita juga mengundang ahli-ahli teknologi untuk memberikan pengalaman-pengalaman mereka kepada para siswa dan para guru. Kepada para guru kita berikan pelatihan-pelatihan, dan kalau para siswa ini karena mereka ini generasi muda yang memang mereka juga hobi dengan dunia digital ini, saya kira tidak begitu sulit untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Di samping mereka juga sudah praktek langsung di dalam pandemi COVID, selama pandemi COVID itu, di samping pembelajaran, mereka juga misalnya selama ini belanja tidak harus ke warung, tidak harus ke supermarket dan sebagainya, tapi mereka bisa berbelanja dari rumah dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira begitu Mbak Nada. Ya, sebenarnya juga ini dengan tantangan yang ada juga semangat-semangat dari khususnya siswa-siswa ini ya sebenarnya juga semakin tertantang juga, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini ya Pak Moses ya. Baik, Pak Yudi sebagai orang selain ada di dalam dunia praktisi pendidikan, tetapi Pak Yudi juga ada di dalam sebuah dunia profesional gitu ya. Sebenarnya SDM seperti apa yang dibutuhkan saat ini dan kedepannya Pak Yudi? Baik, makasih Mbak Nada. Sebelum kita bicara SDM yang unggul, tentu SDM unggul ini tidak bisa berdiri sendiri Mbak.
PR kita di saat dunia digitalisasi ini adalah salah satunya adalah penyiapan infrastruktur. Ini yang tadi tidak disebutkan mengenai infrastruktur. Kalau kita lihat berdasarkan data yang BPS, Mbak, bisa saya sampaikan bahwa jumlah SMA ataupun MA saat ini 897. Sedangkan jumlah akademi atau perguruan tinggi itu baru 148. Iya. Jadi di mana SDM sisanya kalau kita mau membentuk unggul tapi dari sisi infrastruktur fisiknya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kemudian kalau kita bicara mengenai digitalisasi salah satunya adalah akses internet. Akses internet apakah di Sumatera Selatan ini sudah merata semuanya? Iya. Kalau kita tahu di beberapa daerah bahkan ada yang blind spot area. Kita nggak bicara mengenai digitalisasi tapi akses jaringan internet belum bisa masuk ke sana maupun akses listrik bahkan tidak bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana kita bicara digitalisasi tapi infrastruktur yang tidak mendukung. Jadi SDM yang unggul itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari seluruh stakeholder di dalamnya terkait itu, Mbak. Jadi PR kita kalau di Kota Palembang SMA 1 mungkin enak, Alhamdulillah, Mbak. ya. Alhamdulillah Tengah dengan kota. kondisi tengah kota bisa juga akses internet gampang, tapi kalau kita pikirkan di beberapa daerah gitu kan, daerah yang terluar, terpencil, itu bagaimana mereka untuk dapatkan akses listrik saja itu harus beberapa hari kadang nyala, kadang tidak. Bagaimana mau masuk ke akses internet? Jadi tadi dibicarakan mengenai SDM yang unggul, digitalisasi, kita juga harus barengnya dengan infrastruktur. Betul, sepakat. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan bahwa SDM yang unggul bukan hanya dari sisi bagaimana pembekalan dari sisi siswa, tenaga pengajar, tapi juga bagaimana dukungan pemerintah ataupun stakeholder terkait, bagaimana mendukung itu semuanya terjadi dengan fakta-fakta yang saya sampaikan di lapangan. Itu mungkin Mbak Nada. Sepakat. Sebenarnya mungkin teman-teman yang dari daerah-daerah yang mungkin terpencil itu juga punya semangat untuk sekolah, Betul sekali. punya semangat Betul itu, tapi sekali. mungkin tidak sulit untuk ada infrastruktur. Makanya itu harus menjadi sinergi yang luar biasa ya Pak Yudi. Betul sekali. Baik, saya ke teman-teman lagi nih, apakah ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang, silakan. Oke, silakan. Mic-nya tadi ada di mana? Oh iya, di Via. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan, saya Rahmat Fitriansyah dari SMA Negeri 1 Palembang. Jadi sebelumnya kalau di Semansa itu ada program di mana siswa-siswa yang mengikuti lintas minat ekonomi ini diajak ke OJK sebagai bentuk materi pembelajaran praktik. Apa aja sih yang ada di OJK itu? Tetapi dikarenakan kondisi pandemi kemarin, hal itu tidak dapat kami lakukan. Dan sebenarnya memang bahwa belajar yang secara teoritis itu kurang efektif bagi saya. Dan perlu adanya praktek yang mengharuskan siswa itu aktif dalam kegiatan tersebut. Dan pertanyaan saya ialah hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai alternatif hal yang hilang tersebut untuk kami siap melakukan praktik ekonomi ke depannya saat lulus dari SMA nanti. Seperti bagaimana cara membayar pajak dan hal yang menyangkut tentang praktik ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmat. Menarik nih pertanyaan. Kita terima telepon terlebih dahulu. Selamat sore, Suara Sriwijaya. Sore, Dengan Bapak siapa, di mana? Arpin di Pak Jo. Pak Alpin, silakan Pak Alpin. Mungkin untuk Pak Yohanes atau untuk Pak Yudi. Saya selaku orang tua murid yang sudah lulus SMA sih sebenarnya. Dulu di zaman anak saya dulu saya ingat di sekolah SMA entah 17 atau SMA berapa itu ada program akselerasi gitu. Program percepatan. Tapi karena saya awam di bidang pendidikan jadi tidak terlalu jelas. Kok sekarang sudah ada kedengaran lagi program akselerasi itu. Yang kami tahu dulu pernah dapat sosialisasi bahwa program akselerasi itu adalah program percepatan yang diarahkan untuk anak-anak yang berkualitas lah, yang unggul gitu. Terus tiba-tiba hilang gitu. Nah kami selaku masyarakat orang tua agak bingung gini. Sebab begini dasar pikiran kami sederhana gini. Untuk anak yang di bawah rata-rata, sekolah pemerintah menyiapkan SLB. Itu yang di bawah rata-rata. Ada anggarannya, ada gurunya, ada segala macam. Untuk sekolah yang umum itulah SMA biasa ini. Terus untuk anak yang istimewa, yang unggul, yang cerdas pada saat itu, kok sekarang nggak ada sekolahnya? Seakan-akan pemerintah tidak fair dalam melayani masyarakat, Pak. Seakan-akan anak yang lebih tidak mendapat pelayanan, padahal SMA ini
adalah SMA umum yang biasa ini umum itu. Sementara anak yang mempunyai keunggulan intelektual yang cerdas itu sekarang menurut kami yang awam ini tidak mendapat pelayanan. Baik. Sementara pemerintah harus melayani semua lapisan masyarakat yang sedang, yang maaf ngomong yang low, juga yang pintar. Nah, saya mau tanggapan dari Pak Yohanes atau Pak Moses. Ya Pak Moses. Pak Moses dan Pak Yudi. Baik Pak Alvin. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kenapa tidak ada akselerasi lagi, nanti akan dibahas lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Quo Vadis SDM Unggul masih menjadi tema kita di segmen terakhir ini. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Rahmat yang audiens di sini dan juga dari Pak Alvin yang sudah menelpon. Saya ke Pak Yudi dulu, silakan Pak Yudi. Iya, makasih Nada. Jadi kalau tadi yang Mas Rahmat sampaikan bagaimana kondisi pandemi saat ini. Jadi kalau dari sisi OJK tadi kan saya sampaikan juga bahwa salah satu tadi contoh OJK ya. OJK sendiri itu ada pendekatan edukasi melalui dua. Yang pertama adalah secara offline dan juga online. Bicara mengenai offline adalah yang tadi saya sampaikan bahwa tidak meratanya infrastruktur internet, akses jaringan tadi memaksa sektor jasa keuangan, OJK atau pemangku kepentingan lain itu untuk menjemput bola lah istilahnya gitu kan. Jadi ke daerah terluar, terpencil dan terluar gitu. Jadi kita harus sampaikan ke sana. Mau tidak mau
agar meratanya pendidikan ya tugas kita bersama gitu kan, dari sektor jasa keuangan, dari pemerintah, dari stakeholder terkait, kita juga harus menyasar pemerataan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kalau untuk satu lagi pendekatan adalah melalui secara online. Jadi online ini bisa dilakukan salah satunya adalah melalui Zoom. Tadi disampaikan di awal ada dari sektor jasa keuangan, dari sisi otoritas jasa keuangan ataupun dari stakeholder terkait. Mereka selalu mengadakan yang namanya edukasi secara online. Jadi bisa dilakukan secara Zoom, jadi bisa diambil contoh mungkin dari nanti SMA 1 mengirimkan surat gitu kan, misalnya ke OJK untuk dilakukan edukasi secara online. Ataupun ke otoritas yang terkait lainnya, Bank Indonesia, ataupun dari sektor jasa keuangan, silakan disampaikan. Jadi agar kita lebih paham, lebih tahu mengenai sektor jasa keuangan itu, baik itu perbankan, industri keuangan non-bank maupun pasar modal, bisa dilakukan tadi secara online melalui Zoom. Jadi silahkan nanti digali informasi sejauh mana produk-produk jasa keuangan, atau juga tadi pertanyaan juga bagaimana apa sih kira-kira yang dibutuhkan nanti SDM-nya untuk bisa masuk ke sektor jasa keuangan itu gitu kan. Nanti itu bisa dilakukan secara dua. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, pertama melalui secara offline, yang kedua secara online. Dan juga di beberapa instansi itu juga ada namanya knowledge management system. Jadi telah dibentuk satu modul yang kita untuk mempelajarinya secara menarik. Jadi ketika mau masuk ke satu tadi, misalnya mau masuk ke OJK, mau tahu nih OJK ini apa sih tugasnya gitu kan. Apakah tugasnya mengatur, mengawasi, ataupun melindungi, ataupun di sektor jasa keuangan yang lain di perbankan, untuk tahu mereka sudah membangun satu sistem namanya knowledge management system. Jadi ketika mau masuk, mau tahu secara lebih dalam, itu sudah ada modulnya gitu, selain yang kita terima di sekolah. Itu Mbak Nada mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Pak Moses silakan dari Pak Alvin tadi. Iya. Pak. Baik, terima kasih Mbak Nada. Pertanyaan dari Pak Alvin tadi, program akselerasi. Program akselerasi ini adalah program pemerintah pusat yang diperuntukkan sebenarnya kepada para siswa yang memang punya kemampuan lebih. Jadi dalam program akselerasi itu siswa yang pintar, siswa yang cerdas itu bisa menyelesaikan pendidikan SMA-nya itu tidak sampai 3 tahun. Mereka bisa 2,5 tahun, 2 tahun bahkan. Tapi mengapa program itu tidak jalan lagi? Karena program itu tidak match dengan perguruan tinggi. Siswanya tamat misalnya bulan Januari. Sementara perguruan tinggi bukanya di bulan Juli dan bulan Agustus. Sehingga tidak match. Siswa yang tamat duluan itu sama saja dengan siswa yang tamat reguler. Itulah sebabnya program itu tidak jalan. Sekolah tidak mau menjalankan program itu. Sebenarnya sekarang ada program SKS namanya. Tapi sekolah-sekolah juga ragu. Di Sumatera Selatan ini ada SMA Negeri 17 Palembang yang menjalankan program SKS itu. Tapi kita tidak yakin juga apakah program itu match dengan perguruan tinggi. Seharusnya pemerintah pusat itu meluncurkan program ini harus disamakan persepsinya dengan perguruan tinggi. Sehingga kalau mereka tamat lebih dulu, mereka bisa lebih duluan juga mendaftar ke perguruan tinggi, tidak harus menunggu seperti yang terjadi selama ini. Itulah sebabnya program itu sekarang tidak jalan, Mbak Nada. Oke, baik, itu tadi ya Pak Alvin jawaban dari Pak Moses ya, karena memang belum nyatu lah ya Pak ya, waktunya timingnya belum pas gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada kebijakan-kebijakan lagi dari Kementerian Pendidikan ya Pak ya. Baik, saya ada ada kesimpulan, tapi ada pertanyaan titipan dari salah satu siswa ke Pak Yudi, sekaligus kita kesimpulan di sore hari ini. Dari Nadir, spesifikasi ilmunya seperti apa sih kalau ingin bekerja di sektor keuangan ini Pak? Iya, makasih Mbak Nada. Jadi kalau bicara spesifikasi ilmu, adik-adik ini juga harus tahu bahwa sebenarnya semua ilmu itu bermanfaat. Hanya saja kita harus tahu juga tujuan dari kita mempelajari itu. Makanya tadi saya bilang ketika kita berjenjang ada kurikulum dari SMP, SMA, kita sudah mulai masuk nih, dimasukin kurikulum sektor jasa keuangan. Tapi kita akan sesuaikan dengan tujuannya tadi.
Jadi pada saat kita belajar itu, misalnya belajar ekonomi, nah kita ekonomi juga diturunkan nih masing-masing. Ketika berbicara perbankan, adik-adik harus tahu juga mengenai menabung, ada di dana pihak ketiga, menabung dari masyarakat. Kemudian juga sifatnya perbankan itu ada selain kita menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat. Jadi kita juga harus tahu namanya kredit. Sumber kredit dari mana? Dari DPK tadi gitu. Jadi ketika kita bicara setiap ilmu yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Gitu. Jadi nanti ketika adik-adik juga belajar segala sesuatu pasti itu ada manfaatnya. Nah, itu yang harus selalu digali informasinya, bukan hanya dari sisi buku tadi ya Pak ya. Sekarang juga kan kita bisa melihat dari banyak literasi juga dari Google atau apapun itu, kita bisa banyak belajar dari itu semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Pak Moses juga terima kasih. Yang penting kan kita bukan cuma masalah ilmu aja, tetapi adab juga menjadi hal yang penting, apalagi di dunia digital seperti ini. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih teman-teman juga dari SMA Negeri 1 Palembang. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Mudah-mudahan kita Indonesia bisa menciptakan SDM yang unggul dan juga berkualitas ke depannya. Saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jadi yang kuinginkan Sunday Vibes. Sepenuhnya sendiri, aku kan selalu ada di sini. Mengapa oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impianmu. Semoga kau kan tetap jadi apa yang ku inginkan. Mengapa oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Come on. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impianmu. Semoga kau kan tetap cari apa yang ku inginkan. Jangan pernah berubah, ingat janjimu jangan pernah menghilang dari hatiku. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar diri